Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah istri yang dijadikan tumbal pesugihan Gunung Kawi. Nah, cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Laila. Bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mas, kebutuhan kita itu semakin banyak, berasa habis minyak habis, yang lainnya juga habis. Sedangkan kamu pengangguran, tidak ada penghasilan sama sekali. Mana mengandalkan uang dari gaji aku sebagai penjual kue keliling, Mas? Ucap Mbak Yanti. Apalagi kebutuhan sekolah anak kita itu, Mas, yang semakin hari semakin banyak. Mikir dong, Mas, mikir. Ibu Mbak Yanti. Setiap harinya terjadi pertengkaran antara Mbak Yanti dan suaminya, yaitu Mas Galih. Mas Galih ini seorang pengangguran yang tadinya bekerja di pabrik. Namun Mas Galih ini dikeluarkan dari pabrik tempat dia bekerja karena di pabriknya tersebut dulu mengalami pengurangan karyawan. Karena pabriknya tempat kerja Mas Galih mengalami kebangkrutan karena telah ditipu oleh perusahaan lain. Maka dari itu Mas Galih dikeluarkan dari pabriknya, dan Mas Galih mendapatkan uang pesangon terakhirnya yang jumlahnya tidak banyak. Uang pesangon yang didapat Mas Galih itulah yang akan dijadikan modal untuk Mbak Yanti berjualan kue keliling. Mbak Yanti membuat kue yang dijualnya itu sendiri karena Mbak Yanti dulunya sempat bekerja di toko kue. Jadi Mbak Yanti sedikit-sedikit tahu cara pembuatan kue yang enak dan teksturnya itu yang lembut. Dan semenjak dikeluarkan dari pabrik itu, Mas Galih menjadi pengangguran karena usianya yang sudah cukup matang. Untuk mencari pekerjaan itu susah. Sudah mencari pekerjaan ke lain-lain tempat, dari tempat satu ke tempat yang lain. Akan tetapi Mas Galih belum mendapatkan pekerjaan juga. Mas Galih sudah menganggur selama 6 bulan lamanya, dan setiap harinya hanya luntang-lantung di rumah. Padahal biaya yang dikeluarkan setiap harinya itu semakin banyak, apalagi Mas Galih dan juga Mbak Yanti tinggal di rumah yang cukup sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu dan berada di samping sawah. Di dalam rumahnya juga setiap malam sedikit penerangan. Hanya ada lampu remang-remang dan terkadang juga memakai lilin sebagai penerangan rumahnya. Mas Galih dan juga Mbak Yanti memiliki satu anak yang berusia 10 tahun. Adit duduk di bangku kelas 4 SD. Adit setiap harinya itu juga selalu membantu Mbak Yanti membuat kue setelah pulang sekolah. Kue-kue yang dibuat oleh Mbak Yanti tersebut nantinya akan dijual di sore hari, dan terkadang kue-kue buatan Mbak Yanti tersebut dititipkan di warung-warung yang nantinya uang dari jualan kue yang laku tersebut disetorkan kepada Mbak Yanti. Setiap harinya Mbak Yanti dan juga Mas Galih selalu saja bertengkar, ada saja masalah yang diperdebatkan. Ya karena memang Mas Galih ini hanya bermalas-malasan saja di rumah. Suatu ketika Mbak Yanti baru saja pulang dari berjualan kue, Mas Galih terlihat masih tidur di bangku yang terbuat dari bambu. "Mas, bangunlah Mas," ucap Mbak Yanti sembari menepuk tubuhnya Mas Galih. Sedangkan kondisi rumahnya masih sangat berantakan, belum disapu dan barang-barang juga berserakan di lantai. Mas Galih pun terbangun. Saat terbangun, ya pada kala itu dia bertanya, "Ada apa sih, Yan?" tanya Mas Galih. "Kamu itu kerjaannya cuma tidur aja, Mas. Lihat itu rumahnya masih berantakan. Bukannya bantuin malah tidur. Aku itu capek, Mas. Tolong dong pengertiannya." "Apa sih? Ribet banget sih, tinggal diberesin saja. Ganggu aja kamu itu," jawabnya. Sejak Mas Galih keluar dari pabrik tempat dia bekerja, sikapnya jadi sering membentak Mbak Yanti, dan Mas Galih juga selalu uring-uringan. Mbak Yanti hanya bisa mengelus dada dan menahan rasa tangisnya dengan sikapnya Mas Galih itu. Sore itu Mbak Yanti dengan tubuh yang lemas habis pulang keliling jualan kue. Mbak Yanti melanjutkan untuk berberes-beres rumahnya, sedangkan Mas Galih entah pergi kemana. Biasanya Mas Galih kalau sore pergi ke warung untuk ngopi dengan tetangga sekitarnya. Mas Galih selalu berhutang di warung tersebut. Hutangnya saja sudah menumpuk, akan tetapi
Mas Gali ini masih belum pernah membayarkan utang-utangnya tersebut. "Mbok, biasanya Mbok, kopi satu." "Alah, pasti ngutang lagi ya kamu." Lalu Mas Gali pun hanya tersenyum meringis saja. "Hutangmu itu sudah menumpuk, kapan mau bayar?" tanya Mbok penjual warung. "Ya sabar lah Mbok, nanti pasti akan aku bayar kok." Singkat ceritanya, suatu ketika Mas Gali pagi-pagi sekali sudah rapi entah mau pergi kemana. Mbak Yanti yang penasaran pun menanyakan kepada Mas Gali, "Kamu itu mau kemana Mas? Tumben jam segini sudah rapi begitu?" tanya Mbak Yanti. "Mau cari kerjaan, bosan aku bertengkar sama kamu terus di rumah." "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga Mas." "Sudah, aku pergi dulu," jawab Mas Gali. "Kamu gak sarapan dulu Mas? Emangnya kamu mau cari kerja di mana?" "Ah, gak usah lah, gak tahu nanti." "Ya sudah, kamu hati-hati ya Mas. Semoga kamu cepat dapat pekerjaan," ucap Mbak Yanti. Mas Gali menggunakan motor bututnya pergi untuk mencari pekerjaan yang tidak tahu kemana arahnya. Seluruh jalanan kota dia telusuri dengan motor bututnya yang lajunya tidak kencang seperti motor-motor zaman sekarang yang canggih-canggih dan memiliki kecepatan yang maksimal. Mas Gali mendatangi toko-toko dan siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Namun saat Mas Gali mencoba melamar pekerjaan di toko tersebut, di toko itu sedang tidak membutuhkan karyawan. Dari toko ke toko Mas Gali datangi, namun semuanya tidak ada yang membutuhkan tenaganya Mas Gali atau tidak membutuhkan karyawan sama sekali. Dari pagi sampai sore Mas Gali ini tidak mendapatkan hasil apapun yang diharapkannya. Akhirnya Mas Gali terpaksa harus pulang. Di perjalanan pulang Mas Gali terasa haus sekali. Akhirnya Mas Gali pun mampir untuk membeli air putih di toko pinggir jalan. Dan saat Mas Gali meletakkan motor bututnya di depan toko tersebut, tiba-tiba saja pandangan Mas Gali tertuju pada sebuah tiang listrik yang ada di depan toko itu. Di tiang listrik tersebut kan biasanya banyak sekali brosur-brosur yang ditempelkan. Nah, Mas Gali pun mendapati dan juga mendekati tiang listrik tersebut, siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Saat Mas Gali membaca brosur tersebut satu persatu, dan Mas Gali tertuju pada salah satu brosur yang ada di tiang listrik itu. Di dalam brosur tersebut terdapat nama tempat untuk dilakukannya ritual pesugihan yang akan membuat pelaku yang melakukan pesugihan tersebut menjadi kaya raya dengan cara yang singkat. Mas Gali pun memiliki niatnya kemudian untuk melakukan kesempatan tersebut. Brosur alamat tempat pesugihan tersebut Mas Gali ambil dari tiang listrik itu dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Akhirnya Mas Gali tidak jadi membeli air minum dan buru-buru untuk pulang. Karena sudah buntu, tidak tahu harus mencari pekerjaan kemana lagi. Dan di rumah Mbak Yanti selalu saja memarah-marahi Mas Gali. Akhirnya Mas Gali pun memiliki niat untuk melakukan ritual tersesat tersebut. Sesampainya di rumah Mas Gali pun langsung ditanyai oleh Mbak Yanti. "Gimana Mas, apa kamu dapat pekerjaan?" "Belum." "Ya kamu doakan aku saja supaya cepat dapat pekerjaan." "Iya Mas, saya akan doakan terus," jawab Mbak Yanti dengan singkat. Malam harinya Mas Gali duduk termenung di depan teras rumahnya, duduk di bangku yang terbuat dari bambu disertai dengan suara jangkrik yang saling bersahutan dan katak sawah di samping rumahnya. Mas Gali menatap ke arah langit sembari membayangkan jika nantinya dia akan menjadi orang kaya raya secara mendadak. Mas Gali pun melihat dan membaca kembali pada brosur yang sore tadi ditemukannya. Namun Mas Gali pun berpikir kembali, bagaimana dia bisa pergi ke tempat pesugihan tersebut sedangkan tempat pesugihan Gunung Kawi itu letaknya sangat jauh sekali dan merupakan tempat yang lumayan jauh tentunya dan juga memerlukan biaya yang sangat banyak. Akan tetapi kan Mas Gali tidak memiliki uang untuk ongkos pergi ke tempat Gunung Kawi itu. Akhirnya Mas Gali pun berpikir lebih keras lagi untuk mempersiapkan semuanya. Suatu ketika Mas Gali sedang mencari pekerjaan kembali karena siapa tahu ada keberuntungan yang menghampiri dirinya. Namun tetap saja hasilnya sama, yaitu nihil. Mas Gali pun akhirnya belum mendapatkan pekerjaan lagi. Karena lelah, Mas Gali pun berhenti sejenak di sebuah taman kota untuk beristirahat sembari melihat hiruk-pikuknya jalan raya
yang banyak orang berlalu lalang di jalanan. Mas Gali duduk di bangku taman yang menghadap ke arah jalan raya. Tiba-tiba saja Mas Gali melihat ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Mas Gali. Namun orang tersebut sangat asing bagi Mas Gali. Dengan tubuh yang tinggi besar dan menggunakan jaket berwarna hitam, membawa tas selempang, sosok lelaki tersebut menghampiri Mas Gali. "Selamat siang, Mas." "Iya, selamat siang. Ada apa ya?" "Sebelumnya saya boleh duduk dulu di sampingnya, Mas?" "Iya, boleh. Silakan." Mas Gali pun kemudian mempersilahkan sosok itu duduk. Lalu sosok laki-laki tersebut duduk di sampingnya Mas Gali. "Jadi gini, Mas. Saya ini seorang rentenir. Saya mau menawarkan kepada Mas, jika Mas membutuhkan uang, Mas bisa pinjam sama saya." Sontak Mas Gali pun terfikirkan pada brosur untuk pesugihan Gunung Kawi itu. Namun Mas Gali mencoba bertanya-tanya terlebih dahulu tentang syarat pinjam uang kepada rentenir tersebut. "Syaratnya apa, Mas, kalau saya pinjam uang sama sampean?" "Syaratnya ya ada bunganya, Mas. Uang yang dipinjam nanti dikembalikan 2 kali lipat saja," ucapnya. Lalu Mas Gali pun berpikir kembali tentang syarat yang diberikan oleh rentenir tersebut. Tapi Mas Gali pun berpikir kalau nantinya ritual pesugihan yang dilakukannya berhasil, kan Mas Gali bisa mengembalikan uang dari rentenir itu. Akhirnya Mas Gali pun meminjam uang kepada rentenir tersebut sebagai ongkos untuk berangkat ke tempat pesugihan. "Kalau begitu saya mau pinjam uang, Mas. Saya pasti akan mengembalikan uangnya," ucap Mas Gali. Kemudian rentenir tersebut memberikan uang yang jumlahnya begitu banyak kepada Mas Gali, sesuai yang dipinjamnya oleh Mas Gali. Setelah memberikan uang kepada Mas Gali, rentenir itu pun pergi meninggalkan dari bangku Mas Gali itu. Mas Gali langsung memasukkan uang yang dipinjam dari rentenir tersebut ke dalam saku celananya. Singkat ceritanya, Mas Gali pun pulang menuju ke rumahnya, akan tetapi Mas Gali tidak menceritakan kepada Mbak Yanti tentang apa yang dilakukannya nantinya dan apa yang sudah dilakukannya meminjam uang kepada rentenir. Setelah Mas Gali sudah mendapatkan ongkos untuk berangkat ke tempat pesugihan Gunung Kawi, Mas Gali pun berniat untuk besok berangkat ke sana sendirian. Malam itu juga Mas Gali mempersiapkan semuanya dengan mengemasi pakaiannya untuk dibawanya nanti ke tempat pesugihan. Mbak Yanti pun mencecar berbagai pertanyaan kepada Mas Gali. "Kamu itu mau kemana, Mas? Kok mengemasi barang-barang seperti itu? Apa kamu mau mencari kerja?" "Iya, besok aku mau merantau mencari pekerjaan. Kamu doakan saja ya." "Iya, Mas, semoga kamu cepat dapat pekerjaan ya," ucap Mbak Yanti. Sesaat setelah selesai mengemasi barang-barang yang akan dibawanya besok, Mas Gali pun tidur. Keesokan harinya, pagi sekali Mas Gali sudah terbangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat pesugihan Gunung Kawi. Mas Gali juga berpamitan terlebih dahulu kepada Mbak Yanti. "Aku pamit dulu ya, Yan. Aku benar-benar mau merantau ini, kamu doakan aku ya." "Iya, Mas, kamu hati-hati ya. Semoga kamu dapat pekerjaan dengan cepat," jawab Mbak Yanti. Mas Gali pergi ke terminal untuk naik bus menuju ke tempat pesugihan Gunung Kawi. Perjalanan yang ditempuh oleh Mas Gali pun menuju ke tempat pesugihan tersebut cukup jauh, sekitar 5 jam perjalanan. Di perjalanan Mas Gali tertidur karena mengantuk, dan beberapa jam kemudian akhirnya Mas Gali pun sampai di tempat yang dituju. Akan tetapi Mas Gali ini berjalan kaki untuk menuju ke tempat Gunung Kawi tersebut. Karena bus yang ditumpanginya itu tidak dapat masuk ke dalam jalan menuju ke Gunung Kawi tersebut, Mas Gali berjalan menyusuri hutan dengan sendirian. Banyak pohon yang tinggi dan dedaunan yang rindang di dalam hutan tersebut. Mas Gali berjalan dengan bekal yang dibawanya. Sesekali Mas Gali beristirahat terlebih dahulu untuk minum air putih yang dibawanya dari rumah sembari menyelonjorkan kakinya. Setelah lelahnya terobati, Mas Gali melanjutkan kembali perjalanannya itu. Beberapa saat kemudian akhirnya Mas Gali pun sampai di sebuah padepokan yang ada di sana. Dan di sana Mas Gali menemui juru kunci yang ada di sana. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabnya.
Saat sampai di padepokan tersebut, ternyata sudah banyak sekali orang yang ada di sana dan semuanya memiliki niat dan tujuan yang sama, yaitu untuk mencari pesugihan demi kekayaan. Mas Gali pun ikut duduk bergabung di sana. Mas Gali diberikan tata caranya untuk melakukan pesugihan itu oleh juru kunci yang ada di sana. Kalian semua yang ingin melakukan pesugihan Gunung Kawi ini, kalian semua harus mempersiapkan semuanya dan harus kalian menyiapkan tumbal untuk kalian mendapatkan kekayaan ini, ucap juru kunci. Tidak hanya itu, saat melakukan ritual nantinya kalian harus puasa mutih, tidak makan, tidak minum, dan tidak buang air kecil, jelas juru kunci. Juru kunci tersebut pun terus saja menjelaskan syarat-syarat yang nantinya akan dilakukan oleh para pelaku pesugihan. Ritual yang akan kalian lakukan itu nanti di bawah pohon besar, yaitu bawah pohon Dewan Daru, dan nanti kalian akan bergantian untuk melakukan ritual tersebut, ujar juru kunci. Siapkan foto target yang akan dijadikan tumbal untuk pesugihan kalian, dan nanti kalian akan merapalkan mantranya di bawah pohon Dewan Daru selama 3 hari paling lama. Kalau daun Dewan Daru jatuh menghampiri tubuh kalian, berarti kalian berhasil dan simpan daun tersebut. Tapi jika tidak, ataupun selama 3 hari ini daun pohon Dewan Daru itu tidak jatuh, berarti kalian belum beruntung, jelas juru kunci. Setelah semuanya sudah diberikan wejangan dan tata cara ritualnya, juru kunci tersebut meninggalkan mereka. Sesekali Mas Gali bercengkrama dengan orang yang ada di sana dan mereka saling curhat satu sama lain. Lalu beberapa saat kemudian, juru kunci tersebut datang lagi menghampiri mereka. Juru kunci tersebut mengatakan kepada Mas Gali dan semuanya untuk datang lagi ke sini minggu depan saat hari Kamis, karena ritual yang akan dilakukan tersebut adalah pada hari Jumat lagi. Akhirnya Mas Gali pun pulang kembali ke rumahnya. Singkat ceritanya, setelah seminggu Mas Gali pulang, akhirnya Mas Gali pun kembali lagi ke tempat pesugihan Gunung Kawi untuk melakukan ritual. Mas Gali juga sudah menyiapkan foto target keluarganya yang nantinya akan dijadikan tumbal. Seperti biasanya, Mas Gali menaiki bus menuju ke tempat pesugihan Gunung Kawi tersebut dengan uang yang dipinjam dari rentenir yang masih sisa banyak. Karena Mas Gali memang sengaja meminjam uang kepada rentenir tersebut dengan jumlah yang banyak. Sesampainya di tempat juru kunci tersebut, Mas Gali duduk, namun masih terlihat sepi, tidak seramai waktu itu. Hanya ada Mas Gali saja di sana. Mas Gali pun menemui juru kunci yang ada di sana. Sore itu Mas Gali diberikan sebuah mantra oleh juru kunci untuk nantinya melakukan ritual di bawah pohon Dewan Daru. Saat sehabis maghrib, Mas Gali langsung diantarkan oleh juru kunci tersebut menuju ke tempat pohon Dewan Daru. Letaknya pohon Dewan Daru cukup jauh dari tempat padepokan tersebut. Mas Gali dan juru kunci berjalan kaki di tengah kegelapan malam, hanya dengan senter sebagai penerangan jalannya. Namun sebelum Mas Gali menuju ke tempat pohon Dewan Daru, Mas Gali diajak oleh juru kunci ke tempat air bertuah yang ada di sana. Di tempat air bertuah itulah Mas Gali harus mandi suci sebelum melakukan ritual di bawah pohon Dewan Daru. Mas Gali langsung disiramkan dengan air bertuah tersebut oleh juru kunci dengan perlahan-lahan mengenai tubuhnya, dan juru kunci tersebut yang merapalkan mantranya pada saat Mas Gali diguyur air bertuah itu. Saat disiram air bertuah tersebut, Mas Gali merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Setelah selesai proses mandi suci, Mas Gali barulah ke tempat bawah pohon Dewan Daru. Di samping pohon Dewan Daru tersebut ada sebuah tempat untuk diletakkannya foto target sebagai tumbal. Mas Gali pun meletakkan terlebih dahulu foto target sebagai tumbal karena diperintahkan oleh juru kunci. Setelah itu Mas Gali mulai duduk di bawah pohon Dewan Daru, duduk bersila untuk bertapa melakukan ritualnya. Mas Gali duduk di bawah pohon Dewan Daru dengan beralaskan daun pisang. Juru kunci mengatakan kepada Mas Gali waktu untuk melakukan ritualnya. Pada saat juru kunci tersebut sudah memerintahkan, tubuhnya Mas Gali masih menggigil dan terasa dingin karena disiram dengan air bertuah tadi. Sekitar pukul 8 malam, juru kunci tersebut mengatakan kepada Mas Gali, "Silakan kamu rapalkan mantranya dan jangan makan, minum, atau buang air kecil. Lakukan selama 3 hari berturut-turut. Kalau sebelum 3 hari kamu sudah mendapatkan daun yang jatuh,
maka kamu kembali ke padepokan, ujar juru kunci itu. Mas Gali pun kemudian mengangguk mengerti apa yang dikatakan oleh juru kunci. Lalu juru kunci tersebut pergi meninggalkan Mas Gali sendirian di bawah pohon Dewan Daru. Mas Gali mulai merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh juru kunci. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya Mas Gali, disertai dengan hembusan angin membuat bulu kuduknya Mas Gali ini merinding. Saat terdengar suara-suara hewan yang ada di dekat pohon Dewan Daru tersebut, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Namun Mas Gali masih terus merapalkan mantranya tanpa menghiraukan keadaan sekeliling. Saat sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja Mas Gali dikejutkan dengan adanya sosok harimau yang sangat menyeramkan. Sosok harimau tersebut berada di depan tubuhnya Mas Gali dengan tatapan yang tajam. Meskipun tubuhnya Mas Gali sudah gemetaran dan ketakutan, akan tetapi Mas Gali tetap mencoba untuk tetap tenang sembari merapalkan mantra-mantranya. Beberapa saat kemudian harimau tersebut pun menghilang meninggalkan dari hadapan Mas Gali. Gangguan-gangguan terus berlanjut. Saat sekitar jam 12 malam, Mas Gali mendengarkan ada suara langkah laki-laki, ataupun langkah kaki maksudnya, dari belakang tubuhnya. Suara langkah tersebut semakin dekat, semakin jelas suaranya. Buk, buk, buk. Tubuhnya Mas Gali semakin gemetaran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya membasahi bajunya. Karena Mas Gali tahu sosok itu seperti sosok raksasa, karena langkah kakinya itu benar-benar sangat berat. Saat sudah berada tepat di belakang tubuhnya Mas Gali, sosok tersebut mengeluarkan raman dan di belakang pundaknya Mas Gali itu dengan sangat menyeramkan. Wah, Mas Gali yakin kalau sosok tersebut adalah sosok genderuwo raksasa. Dia terus merapalkan mantranya hingga terdengar kembali suara kuntilanak yang bersenandung di atas pohon Dewan Daru, yang membuat Mas Gali semakin merinding ketakutan. Akan tetapi Mas Gali masih tetap melawan rasa takutnya. Singkat ceritanya, hari sudah pagi, matanya Mas Gali sudah menghitam karena menahan rasa kantuknya semalaman. Tapi pagi itu Mas Gali masih tetap melanjutkan merapalkan mantranya tanpa henti. Sampai akhirnya Mas Gali melihat ada sehelai daun Dewan Daru jatuh tepat di hadapannya Mas Gali. Mas Gali pun memberhentikan membaca mantranya, kemudian daun Dewan Daru itu Mas Gali masukkan ke dalam sebuah kertas yang bertuliskan mantra. Lalu Mas Gali kembali ke tempat padepokan sesuai apa yang dikatakan juru kunci. Mas Gali melewati hutan-hutan menuju ke tempat padepokan sendirian. Untungnya suasananya masih terang karena Mas Gali kembali ke tempat padepokannya itu siang hari. Sesampainya di padepokan, Mas Gali ini menemui kembali juru kuncinya. "Gimana? Kamu sudah berhasil?" "Sudah, Mbah. Ini daunnya," ucap Mas Gali sembari memperlihatkan daun Dewan Daru yang ada di dapatnya. "Bagus, nanti daun Dewan Daru ini kamu simpan dengan baik. Karena daun Dewan Daru ini yang nantinya akan melancarkan rezeki kamu, dan daun ini yang akan memberikan uang gaib," jelas juru kunci. "Baik, Mbah. Lalu syaratnya apa lagi, Mbah?" "Setelah pulang dari sini kamu siapkan ruangan khusus untuk melakukan ritual, dan ritual tersebut kamu lakukan pada malam-malam tertentu saja," ucap juru kunci itu. "Malam apa lagi, Mbah?" "Malam yang dilakukan untuk ritualnya adalah setiap malam Jumat Wage, Bunda Ratu atau penguasa Gunung Kawi akan datang ke kamar tempat ritual yang sudah kamu sediakan. Dan Bunda Ratu tersebut akan datang beserta dengan pengawalnya. Nantinya pengawal tersebut akan membawakan uang yang jumlahnya banyak." "Apakah ada syarat lain, Mbah?" tanya Mas Gali. "Syarat yang harus disiapkan sebagai ritual di dalam ruangan tersebut, kamu harus menyiapkan ayam pancawarna, kemenyan, yaitu kemenyan Arab, candu, kopi hitam pahit, dan 1 gelas air," ucap juru kunci. "Baik, Mbah, saya mengerti. Lalu mantra yang harus saya bacakan apa, Mbah?" Kemudian juru kunci tersebut mengambilkan secari kertas kepada Mas Gali, dan Mas Gali pun menerima mantra yang diberikan oleh juru kunci itu. Lalu Mas Gali pun pulang ke rumah karena sudah mengerti semua syarat yang diucapkan oleh juru kunci. Mas Gali pulang dengan menggunakan bus yang lewat di depan jalan depan hutan tersebut. Singkat ceritanya, sesampainya di rumahnya Mas Gali langsung menyiapkan ruangan khusus untuk tempat ritualnya.
Dan kebetulan di rumahnya Mas Gali tersebut ada sebuah kamar kosong yang tidak dipakai. Jadi Mas Gali mempergunakan kamar tersebut untuk melakukan ritual nantinya. Kemudian Mas Gali pergi ke suatu tempat untuk membeli perlengkapan sebagai syarat ritual di dalam rumahnya. Syarat yang dibeli oleh Mas Gali tersebut adalah ayam pancawarna, kemenyan Arab, candu, kopi hitam pahit, dan 1 gelas air. Seperti yang sudah diucapkan oleh juru kunci, Mas Gali juga membeli syarat-syaratnya dengan menggunakan uang yang dipinjamnya dari rentenir. Mas Gali pergi ke sebuah pasar untuk mencari syarat-syarat tersebut. Dan setelah mendapatkan semua syaratnya, Mas Gali kembali lagi ke rumahnya. Mbak Yanti tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Hingga suatu ketika, yaitu malam Jumat pagi pun datang, Mas Gali akan melakukan ritual pertamanya. Mas Gali melakukan ritual tersebut pada saat malam hari sekitar pukul 12 malam. Istri dan juga anaknya sudah tertidur, jadi Mas Gali bisa leluasa untuk melakukan ritual itu. Malam Jumat pagi tersebut, Mas Gali langsung merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh juru kunci pada saat itu. Mas Gali juga sudah membakar kemenyan Arab. Saat Mas Gali sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja Mas Gali merasakan hawa dingin karena ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut. Dan juga tubuhnya Mas Gali ini, bulu kutungnya itu merinding. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada kepulan asap yang datang ke dalam ruangan tersebut. Mas Gali melihat dari kepulan asap tersebut berubah menjadi sosok Bunda Ratu beserta dengan pengawalnya, sama seperti apa yang diucapkan oleh juru kunci saat itu. Kemudian pengawal tersebut memberikan uang yang jumlahnya sangat banyak dan beberapa emas kepada Mas Gali. Lalu sosok Bunda Ratu beserta dengan pengawalnya tersebut menghilang dengan meninggalkan asap dan bau yang sangat wangi sekali. Bunda Ratu tersebut sangat cantik dengan menggunakan baju berwarna hijau serta mahkota yang menempel di atas kepalanya. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, Mas Gali kembali ke kamarnya dan Mas Gali pun membawa uang yang sudah diberikan oleh Bunda Ratu dan pengawalnya. Lalu uang dan emas tersebut Mas Gali simpan di dalam lemari beserta dengan daun dewan-daru. Singkat ceritanya, Mas Gali membangun rumahnya tersebut, membangun rumah yang bertingkat dan juga mewah. Mas Gali juga sekarang sudah bisa membeli motor yang diimpikannya sejak dulu. Bahkan sudah bisa membeli mobil juga. Rumahnya yang dibangun tersebut membuat Mbak Yanti bertanya-tanya kepada Mas Gali. Mas, bentar mas. Kamu itu dapat uang dari mana mas banyak itu? Kok bisa membangun rumah juga sekarang? Emangnya kamu sudah mendapat kerjaan selama ini? Selama merantau itu kamu kerja apa mas? Aku nggak tahu. Impuh Mbak Yanti. Alah, aku mendapatkan warisan dari orang tua Yan. Bapak ibuku sudah bagi-bagi harta warisan. Oh gitu mas, pantasan saja kamu bisa membangun rumah dan beli ini itu, ucap Mbak Yanti. Orang tuanya Mas Gali ini memang kaya raya, memiliki tanah dan juga kebun. Akan tetapi Mas Gali dan juga Mbak Yanti ini memilih untuk hidup tanpa mengandalkan kedua orang tuanya. Dari pernyataan yang diucapkan oleh Mas Gali tersebut, Mbak Yanti pun akhirnya percaya dengan Mas Gali. Setelah rumah yang dibangunnya itu sudah selesai, Mas Gali berniat untuk memberi modal kepada Mbak Yanti untuk membuka toko kue. Dan Mbak Yanti pun sangat senang sekali karena akhirnya Mbak Yanti akan memiliki toko kue sendiri, seperti apa yang diimpikannya sejak dulu. Sedangkan Mas Gali membuka usaha toko material. Agar orang-orang tidak curiga, akhirnya Mas Gali membuka usaha, ya untuk menutupi semua kebusukannya itu. Anaknya Mbak Yanti dan juga Mas Gali pun sekarang sudah berisi badannya karena selalu diberi makan yang enak-enak dan sehat. Setiap malam Jumat pagi, Mas Gali selalu melakukan ritualnya di dalam ruangan khusus, yang hanya Mas Gali saja yang boleh masuk ke dalam ruangan itu. Saat malam Jumat pagi tersebut, Mas Gali merapalkan mantranya untuk mengundang Bunda Ratu. Nantinya kalau Mas Gali merapalkan mantranya, Bunda Ratu akan datang seperti biasanya beserta dengan pengawalnya. Para tetangganya merasa heran karena tiba-tiba saja Mas Gali dan juga Mbak Yanti mendadak menjadi kaya raya. Para tetangganya saling menggunjing membicarakan tentang Mas Gali dan juga Mbak Yanti. Namun Mas Gali dan juga Mbak Yanti tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh tetangganya itu. Toko kue dan juga toko materialnya Mas Gali
dan juga Mbak Yanti itu selalu ramai pembeli yang datang, dan mereka juga memiliki beberapa karyawan untuk membantunya. Tidak hanya itu saja, Mas Gali juga sudah membuka beberapa cabang untuk tokonya, sehingga Mas Gali dan juga Mbak Yanti ini semakin kaya raya. Suatu ketika, Mbak Yanti saat sedang tidur, dia ini bermimpi. Mbak Yanti bermimpi didatangi oleh sosok genderuwo, dan sosok genderuwo tersebut seakan-akan ingin menerkam Mbak Yanti. Sosok genderuwo itu mengatakan kepada Mbak Yanti, "Kamu akan mati." Sontak Mbak Yanti pun terperanjat terbangun saat bermimpi buruk. Mbak Yanti terbangun dengan keadaan tubuhnya yang berkeringat dan membasahi tubuhnya, dan nafasnya juga masih ngos-ngosan. Kemudian Mas Gali yang ada di sampingnya Mbak Yanti itu pun ikut terbangun karena mendengar suara jeritan dari Mbak Yanti. "Kamu kenapa?" tanya Mas Gali. "Aku mimpi buruk, Mas," jawabnya. "Jangan terlalu dipikirkan, itu cuma mimpi. Mimpi itu bunga tidur. Memangnya kamu mimpi apa?" "Aku mimpi mau diterkam genderuwo, Mas. Dan genderuwo itu mengatakan aku harus mati, Mas," jawab Mbak Yanti. "Ah, sudahlah, lupakan saja, itu cuma mimpi kok," jawab Mas Gali. Lalu Mbak Yanti pun kembali melanjutkan tidurnya lagi. Singkat ceritanya, suatu ketika pada saat malam hari, Mbak Yanti tidur di kamar sendirian karena Mas Gali pergi entah kemana. Dan saat malam itu, Mbak Yanti mendengar ada suara-suara aneh di samping kamarnya. Karena samping kamarnya tersebut itulah sebagai tempat ritualnya, Mbak Yanti mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Dan juga Mbak Yanti mendengar ada suara cakaran dari tembok samping kamarnya. Sontak Mbak Yanti ketakutan karena dia mendengar ada suara wanita yang bersenandung dan suara cakaran seperti kuku pada dinding. Mbak Yanti seketika langsung merinding dari tubuhnya, perlahan-lahan mengeluarkan keringat. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Mbak Yanti kebelet buang air kecil. Dan mau tidak mau, Mbak Yanti harus memberanikan dirinya untuk pergi ke kamar mandi. Dengan melewati kamar yang ada di samping kamar tidurnya, saat di dalam kamar, Mbak Yanti mencoba untuk bernyanyi untuk mengusir rasa ketakutannya, namun malah Mbak Yanti mendengar suara sautan nyanyiannya. Sontak Mbak Yanti langsung merinding ketakutan dan mempercepat buang airnya. Kemudian setelah selesai buang air kecil, Mbak Yanti kembali lagi ke kamarnya. Akan tetapi saat Mbak Yanti sedang berjalan melangkahkan kakinya menuju ke kamar, Mbak Yanti ini mendengar ada suara tapakan kaki di belakang tubuhnya. Padahal malam itu Mbak Yanti di rumah sendirian dengan anaknya, sedangkan anaknya sudah tertidur pulas di dalam kamarnya. Suara tapakan kaki tersebut semakin lama semakin mendekat ke arah belakang tubuhnya Mbak Yanti. Mbak Yanti yang penasaran tapi takut, perlahan-lahan membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah belakang. Namun saat Mbak Yanti melihat ke arah belakang tubuhnya ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Mbak Yanti pun lari dengan terbirit-birit menuju ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan rapat. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mbak Yanti tiba-tiba saja demam tinggi dan Mbak Yanti merasakan gatal-gatal pada tubuhnya. Anaknya Mbak Yanti yang masih berusia 10 tahun itu pun panik ya karena melihat ibunya demam tinggi, sedangkan Mas Gali belum pulang. Akhirnya Adit, anak Mbak Yanti itu, membuatkan kompresan air hangat untuk ibunya. Lalu Adit meletakkan handuk kecil pada dahinya Mbak Yanti yang sebelumnya sudah direndam dengan air dingin. Beberapa saat kemudian Mas Gali pun kemudian pulang ke rumah. Mas Gali langsung dihampiri oleh Adit di ambang pintu. Pak, ibu itu Pak, ibu demam tinggi Pak, ucap Adit. Namun reaksinya Mas Gali saat mendengar Mbak Yanti sakit ya terlihat biasa saja. Lalu Mas Gali mencoba membawa Mbak Yanti ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun dokternya memberikan obat penurun demam dan obat gatal saja. Sekujur tubuhnya Mbak Yanti yang tadi keluar gatal-gatal dan gatal-gatal tersebut berubah menjadi koreng, sehingga membuat Mbak Yanti tidak bisa untuk keluar kemana-mana karena malu. Yang mengurus Mbak Yanti juga Adit, sedangkan Mas Gali ini tidak pernah peduli dengan sakit yang diderita oleh istrinya itu. Setiap malam Mbak Yanti ini merasakan gatal di sekujur tubuhnya, sehingga akhirnya Mbak Yanti pun menggaruk korengnya itu sampai lecet dan mengeluarkan darah. Karena Mbak Yanti menggaruk-garuk korengnya itu terlalu kasar, soalnya Mbak Yanti sudah tidak tahan lagi dengan rasa gatalnya.
Saat Mbak Yanti menderita sakit korengnya itu, Mas Gali tidak mau lagi tidur dengan Mbak Yanti karena Mas Gali itu merasa jijik dengan Mbak Yanti dengan koreng yang menempel di tubuhnya. Koreng yang menempel pada tubuhnya Mbak Yanti itu lama-lama mengeluarkan nanah, sehingga koreng tersebut mengeluarkan bau busuk. Koreng yang diderita Mbak Yanti itu juga tidak hanya ada di tubuhnya saja, melainkan sampai di wajahnya Mbak Yanti. Saat malam sekitar pukul 12 malam, selalu saja Mbak Yanti merasakan gatal-gatal yang teramat sangat, dan Mbak Yanti juga mendengarkan suara-suara aneh yang ada di sampingnya. Mbak Yanti mendengar ada suara wanita cekikikan, dan Mbak Yanti mengenali suara tersebut suara wanita tersebut adalah suara kuntilanak. Pernah di tepat pukul 12 malam, tiba-tiba saja kamarnya Mbak Yanti ini ada yang mengetuknya dari luar. Mbak Yanti pun kemudian terbangun dari kasurnya dan membukakan pintu kamarnya. Namun saat Mbak Yanti buka, ternyata tidak ada siapapun. Seketika Mbak Yanti merinding ketakutan dan bulu kuduknya merinding. Karena sakitnya Mbak Yanti itu semakin parah, akhirnya Mbak Yanti meminta untuk diantarkan Mas Gali pergi ke rumah sakit. "Mas, antarin aku ke rumah sakit, Mas. Aku tidak kuat lagi, Mas. Aku mau periksa ke dokter, Mas, spesialis kulit," ucap Mbak Yanti. "Alah, untuk apa? Kan dokter mengatakan kalau kamu itu tidak menderita sakit." "Kamu lihat dong, Mas, sakit aku ini kan semakin parah," jawab Mbak Yanti. Akhirnya karena takut ketahuan kalau sebenarnya Mbak Yanti ini sudah dijadikan calon tumbal oleh Mas Gali, Mas Gali pun pergi ke rumah sakit mengantarkan Mbak Yanti. Sesampainya di rumah sakit, Mbak Yanti langsung mendatangi ke ruangan dokter spesialis kulit. Mbak Yanti juga dironsen, dan saat hasil ronsen itu keluar, dokternya itu mengatakan kalau Mbak Yanti ini tidak menderita sakit apa-apa pada kulitnya. Dokter hanya memberikan salep gatal saja kepada Mbak Yanti. Mbak Yanti dan juga Mas Gali pun kemudian kembali ke rumahnya. Mbak Yanti pun hanya bisa pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penyakit yang diteritanya selama ini. Toko kuenya Mbak Yanti pun sekarang dikelola oleh Mas Gali karena Mbak Yanti tidak pernah bisa keluar rumah. Singkat ceritanya, penyakit yang diteritanya Mbak Yanti itu semakin parah sekali, sampai akhirnya Mbak Yanti tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi, dan koreng yang menempel di sekujur tubuhnya semakin banyak serta semakin berbau busuk. Suatu ketika Mbak Yanti saat malam hari melihat ada sosok genderuwo yang menampakkan dirinya di hadapan Mbak Yanti. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arahnya Mbak Yanti dengan kedua matanya yang merah menyala. Sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati tubuhnya Mbak Yanti, akan tetapi Mbak Yanti terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga membaca ayat kursi. Seketika sosok genderuwo tersebut menghilang dengan sendirinya. Saat itu Mbak Yanti sangat ketakutan dengan napasnya yang terasa ngos-ngosan dan tubuhnya gemetaran dipenuhi dengan keringat dingin. Suatu ketika Mas Gali mendatangi kembali ke tempat pesugihan Gunung Kawi untuk melakukan ritual kembali. Setiap tahunnya Mas Gali datang ke sana melakukan kembali ritualnya. Saat sedang melakukan ritual di bawah pohon Dewan Daru, Mas Gali didatangi langsung oleh sosok Bunda Ratu di sana. Dan Bunda Ratu mengatakan bahwa kalau Mas Gali ingin menjadi lebih kaya raya lagi, Mas Gali harus menumbalkan anaknya juga, dan Mas Gali pun menyanggupi akan hal itu. Benar-benar kejam demi harta kekayaannya, Mas Gali melakukan pesugihan terlarang itu. Sehingga ceritanya Mas Gali bersikap baik sekali kepada anaknya. Apapun yang diminta anaknya, Mas Gali selalu saja memberikannya dengan cuma-cuma. Sedangkan Mbak Yanti tidak pernah diurus sama sekali oleh Mas Gali. Sehingga pada akhirnya Mbak Yanti ini demam tinggi dan sampai tubuhnya menjadi kejang-kejang. Dengan kedua matanya yang melotot dan perutnya yang tiba-tiba membesar, akan tetapi tubuhnya Mbak Yanti malah semakin kurus. Sehingga terlihat tubuhnya Mbak Yanti seperti menderita sakit kekurangan gizi. Sampai pada akhirnya Mbak Yanti tidak kuat dengan penyakit yang diteritanya dan Mbak Yanti menghembuskan napas terakhirnya. Adit, anaknya, menangis histeris setelah tahu ibunya meninggal dengan cara seperti itu. Namun anehnya, Mbak Yanti ini meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, kedua matanya itu melotot dan perutnya membesar. Sehingga para tetangganya yang datang untuk melayat mengguncingkan kematian Mbak Yanti. Sedangkan orang yang memandikan jenazahnya Mbak Yanti tersebut tidak kuat untuk menahan rasa bau busuknya.
Ya karena jenazahnya Mbak Yanti saat dimandikan mengeluarkan bau yang sangat tidak enak dan membuat para pemandi jenazah itu tidak kuat. Setelah selesai dimandikan, jenazahnya Mbak Yanti langsung disolatkan dan dimakamkan. Singkat ceritanya, Mas Gali sekarang tinggal hanya bersama dengan anaknya yaitu Adit. Adit dibelikan sepeda baru oleh Mas Gali dan sekarang Adit kalau berangkat sekolah naik sepeda sendiri. Saat Mas Gali sedang berada di toko materialnya, Mas Gali mendapatkan kabar dari pembeli yang datang membeli perlengkapan material ke tokonya Mas Gali. Bapak tersebut menyampaikan kabar kepada Mas Gali. Saat itu Mas Gali sedang sibuk menghitung uang jualannya. Mas, itu Mas Adit Mas, anaknya Mas mengalami kecelakaan di jalan raya, ucapnya. Ah, yang benar Pak, tanya Mas Gali, spontan. Sontak Mas Gali meninggalkan toko materialnya dan bergegas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya. Saat sampai di tempat kejadian kecelakaan tersebut, Mas Gali langsung meneteskan air matanya karena Mas Gali melihat keadaan Adit sangat mengenaskan. Sepeda baru yang dibelikan Mas Gali itu ringsek dengan parah. Tubuhnya Adit pun penuh dengan luka karena telah ditabrak oleh sebuah mobil. Menurut saksi mata yang melihatnya, Adit terpental jauh saat ditabrak itu, sehingga kepalanya Adit bocor karena terbantur asap jalan. Adit meninggal dunia di tempat, kemudian Adit dibawa pulang ke rumahnya. Jenazahnya Adit pun langsung dimakamkan hari itu juga. Dan sekarang hanya Mas Gali tinggal sendirian di rumahnya yang mewah tersebut dengan harta yang berlimpah. Karena tidak bisa hidup sendirian, akhirnya Mas Gali pun menikah kembali dengan seorang janda anak satu. Sehingga sekarang Mas Gali menikah kembali dengan janda tersebut. Kita sebut saja namanya Mbak Ros. Ros ini meneruskan usaha toko kuenya Mbak Yanti untuk mengisi kegiatan sehari-harinya, sedangkan Mas Gali yang mengurus usaha toko materialnya. Singkat ceritanya, suatu ketika Mas Gali dan istrinya beserta anak tirinya sedang berlibur akhir tahun ke suatu tempat dan Mas Gali yang mengemudikan mobilnya. Rencananya sih Mas Gali dengan keluarga kecilnya itu mau berlibur ke daerah pegunungan untuk refreshing. Jadi mereka harus melewati sebuah jalanan yang berliku untuk menuju ke pegunungan tersebut. Dengan jalanan yang cukup sempit dan berliku, Mas Gali mengemudikan mobilnya. Akan tetapi saat sedang mengemudikan mobilnya itu tiba-tiba saja Mas Gali tidak melihat ada sebuah truk yang berlawanan arah di depannya. Dan saat itu juga Mas Gali masih dalam kondisi ngebut, akhirnya terjadilah kecelakaan di jalan tersebut dan brak! Terdengar suara keras sekali bertabrakan yang dialami oleh Mas Gali dengan istri dan anaknya yang berada di dalam mobil itu. Mobil Mas Gali dan keluarganya yang dikendarai tersebut akhirnya jatuh ke dalam jurang. Dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian pun datang untuk menangani kejadian kecelakaan tersebut. Pihak kepolisian mengeksekusi korban kecelakaan tersebut. Saat itu Mas Gali dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Mas Gali langsung dilarikan ke rumah sakit. Begitu dengan jenazah anak dan istrinya. Saat sampai di rumah sakit, Mas Gali langsung tersadarkan dirinya. Namun Mas Gali berteriak-teriak memanggil dokter. Dokter, teriaknya. Dan beberapa saat kemudian dokternya pun datang menghampiri ke ruangannya Mas Gali. Ternyata Mas Gali masih hidup ya teman-teman. Dok, ini kenapa tubuh saya tidak bisa digerakkan semuanya dok? Maaf mas, seluruh tulangnya mas mengalami kerusakan dan tulangnya sudah mati. Jadi tubuhnya akan terasa kaku, ucap dokter. Tapi saya bisa disembuhkan kan dok? Sudah tidak bisa mas. Mas yang sabar ya. Istri dan anak saya di mana dok? Bagaimana keadaannya? Lalu tiba-tiba pihak kepolisian datang menghampiri ke ruangannya Mas Gali. Maaf ya mas, saya dari pihak kepolisian mau menyampaikan bahwa anak dan istrinya mas sudah meninggal dunia saat kecelakaan tadi. Sontak Mas Gali langsung lemas tidak berdaya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Polisi. Singkat ceritanya Mas Gali kembali pulang ke rumahnya diantarkan oleh pihak rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Karena Mas Gali sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi dan sekarang Mas Gali tinggal sendirian di rumahnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya terlentang saja di kasurnya dan Mas Gali juga tidak pernah makan. Tubuhnya itu pun semakin kurus. Mas Gali sekarang sudah bangkrut dan usahanya tutup semua. Uang yang dimilikinya hilang entah kemana. Perlahan demi perlahan Mas Gali tidak memiliki apa-apa lagi.
Yang dimilikinya hanya rumah yang ditinggali sekarang karena Mas Gali sudah tidak datang lagi ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual itu. Dan di dalam rumahnya itu juga sudah tidak pernah melakukan ritual. Mau melakukan ritual bagaimana sedangkan tubuhnya hanya bisa berbaring saja di atas kasur. Akhirnya Mas Gali bangkrut dan tidak memiliki apapun lagi. Di dalam kamarnya Mas Gali sering sekali melamun dan setiap malamnya Mas Gali ini selalu didatangi oleh sosok-sosok mengerikan datang ke dalam kamarnya Mas Gali. Suatu malam dalam kamarnya Mas Gali ada sosok pocong dengan wajah yang gosong dan wajahnya sangat mengerikan. Tidak hanya pocong saja, tetapi ada sosok genderuwo juga dengan tatapan tajam, tubuhnya yang tinggi besar dan gigi taring beserta tubuhnya penuh dengan bulu yang sangat tebal sekali. Sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati Mas Gali, namun sosok genderuwo tersebut tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya. Dan setiap harinya Mas Gali ini mendengar ada suara ramai dari samping kamarnya, yaitu tempat dilakukannya ritual tersebut, seperti ada suara kegaduhan di sana, padahal tidak ada siapapun di sana. Mas Gali juga selalu melihat adanya bayangan hitam di dalam kamarnya. Mas Gali sekarang jadi sering ketawa-ketawa sendiri di kamarnya dan terkadang berteriak-teriak sendiri. Tetangga sekitar rumahnya yang mendengar itu pun tidak berani untuk melihat masuk ke dalam rumahnya. Sekarang Mas Gali menjadi gila dengan keadaannya yang lumpuh di dalam rumahnya saja. Karena kejiwaannya sudah terganggu karena stres tidak memiliki siapa-siapa lagi dan stres karena hartanya telah habis tidak tersisa. Apalagi sekarang dirinya menjadi lumpuh seperti itu. Dan dari cerita ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Jangan pernah untuk melakukan hal yang bersekutu dengan jin ataupun setan ya teman-teman. Karena pada dasarnya semua perbuatan dengan campur tangan jin dan sejenisnya akan membuat sengsara ataupun menderita. Bahagia hanya sesaat saja dan deritanya tiada akhir. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin artikulasi saya kurang jelas ataupun saya membawakannya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apapun yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa memetik hikmahnya ya teman-teman. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Nah, tinggal kita ya ambil yang positif, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi contoh ataupun manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.